Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Yang lalu sudah membahas tentang bahwa manusia besok di akhirat itu akan dikumpulkan dengan kelompoknya masing-masing, dan besok di akhirat semua punya pemimpin masing-masing. Falamma yanduru, maka ketika Allah memandang, melihat ahlal jannati, penduduk surga, ya'tuna, mereka datang ilas sakhratil wasi'ati, di lapangan yang luas, wa yarawna, dan Allah melihat kepada mereka, fiha, wa yarawna, dan mereka yakni penduduk surga melihat, fiha, di lapangan yang luas itu, asjaron mukhtalifatan, pepohonan yang bermacam-macam, wa alaiha, dan pada pohon-pohonan itu, asmarun mukhtalifatun, buah-buahan yang berbeda-beda pula. Wa yarawna, dan mereka melihat al-uyun al-baridata, sungai-sungai yang dingin airnya, tajri, mengalir itu air sungai, bainal asjari wal azhari al-mutanawwi'ati, bainal asjari, di antara pepohonan, wal azhari, dan bunga-bunga, pohon-pohon yang tumbuh bunga, al-mutanawwi'ati, yang bermacam-macam. Inkasyafat, terbuka, wa zilalul asjari, dan bayangan-bayangan dari pepohonan itu, imbasatot, memanjang. Fayanziluna, maka mereka turun, mereka berteduh, tahta dhilalil asjari, di bawah teduhan dari pohon-pohonan itu. Wa yashrabuna, dan mereka minum minal uyuni, dari sumber air, al-baridati, yang dingin. Fama yabqa, maka tiada henti-henti, fi jawfihim, di hati mereka, fama yabqa, maka tiada tersisa, fi jawfihim, di hati mereka, ghillun wala ghasyun, ghillun, kebencian, wala ghasyun, dan tidak pula tersisa bagi mereka tipu menipu, wala hiqdun, dan tidak pula ada dendam, wala hasadun, dan tidak pula ada hasud, kebencian, wala kibrun, dan tidak ada kesombongan, wala ajzun, dan tidak ada kelemahan, wala bughdun, dan tidak ada kemarahan, wala adawatun, dan tidak ada permusuhan. Kulluha, seluruhnya, takhruju, keluar, bisababi dzalikal ma'i, semua dari hati yang benci, yang penuh tipuan, penuh dendam, hasud, kibir, lemah, kemudian kemarahan dan permusuhan, takhruju, keluar, bisa babi dzalikal ma'i, dengan sebab telah meminum itu air. Fayasiru, maka jadilah zahiruhum, zahir mereka, wa batinuhum, dan batin mereka, khalisan, bersih, kal fiddati, seperti rupa perak yang putih. Summa, kemudian, yarkabuna, mereka menaiki al-buraka, kendaraan namanya buraq. Wa ya'tuna, dan mereka datang ila babil jannati, menuju ke pintu surga. Wa yastaqbiluhum, dan menjemput kepada mereka, khazanatul jannati, yaitu pelayan-pelayan surga. Yansuruna, terbuka
yansuruna, mereka menaburkan, ala ru'usihim, di atas kepala-kepala mereka, yaitu ahlul jannah, al jawahiru, mutiara, wal fiddatu, emas perak, wal lu'lu'u, intan berlian. Wa yaquluna, dan mereka berkata lahum, kepada orang-orang ahli surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun, salam sejahtera, alaikum, bagi kalian, tibtum, kalian orang-orang yang berbahagia, fadkhuluha, maka masuklah kalian, ha, ke dalam surga, khalidina, kekal selama-lamanya. Fayadkhuluna, lalu mereka masuk al-jannata, ke dalam surga. Wa yanziluna, dan mereka menempati manazilahum, tempat-tempat tinggal mereka. Summa, kemudian, ya'tihim, datang kepada mereka, al-jawari. Jawari dari kata jariyah, yaitu pelayan-pelayan yang cantik. Wa bi aidihim, dan di tangan-tangan mereka, kuusun, gelang-gelang, minal lu'lu'i, dari mutiara lu'lu', wal yaquti, dan mutiara yakut, mamlu'atan, ka'sun, kuusun, gelas, bukan gelang, ya. Gelang yang terbuat dari mutiara lu'lu' dan batu permata yakut. Mamlu'atan, yang dipenuhi, min anwa'il asyribati, dari bermacam-macam jenis minuman. Fayashrabuna, lalu mereka minum, min aidihim, dari tangan-tangan mereka. Wa yashkuruna, dan mereka bersyukur. Wa yastaghilluna, dan mereka sibuk, bitana'umi, dengan bermacam-macam kenikmatan. Hadza, ini makna fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an, ya. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an, terus saja. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka hari ini, la tuzlamu, tidak dizalimi, nafsun, seseorang, syai'an, sedikit pun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Inna, sesungguhnya, ashabal jannati, penduduk surga, penghuni surga, al-yauma, pada hari itu, fi syughulin, mereka dalam kesibukan, ay masyghuluna, yakni mereka sibuk, an ahlin nari, ya, dari meninggalkan penduduk neraka, penghuni neraka, wa amma hum fihi minal adabi, wa amma, dan dari apa-apa, hum, mereka, fihi, yang ada di neraka itu, minal adabi, berupa siksaan. Qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr, syughulin bisukunil ghaini wal baquna bidhammiha. Imam Ibnu Katsir dan Imam Abu Amr membacanya, inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun, bukan fi syughulin, tapi fi syughlin. Kalau kita bacanya fi syughulin. Wa huma lughatani, dan kedua-duanya memiliki dua bahasa. Wa ikhtalafu fi makna syughul, dan ulama berbeda pendapat tentang makna syughul. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi iqtidadil ibkari, fi iqtidadil abkari,
yaitu mereka sibuk ngelus-ngelus gadis-gadis. Gimana kira-kira? Ya. Ngelus-ngelus perempuan-perempuan masih gadis. Ya. Ibkar dari kata bikrun. Sibuk ya ngelus-ngelus ya perempuan-perempuan yang masih gadis. Tahu apanya yang dilus-lus? Ya. Fi dhilalil asjari, di bawah teduhan pepohonan, ala syututil anhari, di ketepian sungai. Ya, udah kebayang dah nih ya. Bawa perempuan masih muda duduk di pinggir kali, nyender di bawah pohon, dielus-elus, masya Allah, dunia milik dia berdua udah. Ya. Fi jiwaril malikil jabbari, yaitu berada di sisi Malikul Jabbar ya, Allah zat yang Al-Malikul Jabbar. Wa qala Kaisani, berkata Imam Kaisan, fi ziyarati ba'dihim ba'dan, yaitu mereka sibuk itu menziarahi antara satu dengan yang lain. Wa qila fi dhiyafatillahi ta'ala, dan dikatakan pula mereka sibuk menerima hidangan dari Allah. Wa qila fi dzikri ahlin nari, mereka sibuk nyebut-nyebut teman-temannya yang masuk ke dalam neraka, yakni idza kana fin nari ahluhum wa ayaluhum wa aqribauhum, yaitu apabila temannya ya, keluarganya, saudaranya, kerabatnya, temannya ya, ada yang masuk ke dalam neraka. Ansahumullahu ta'ala dzikrahum, Allah melupakan kepada mereka, mengingat pada orang-orang yang tidak baik, hatta yaghtanimu bidzikrihim, sehingga mereka lebih memperhatikan ya, mengingat mereka, li'annal jannata, karena bahwasanya surga, laisat bidarihim wala bidari hammin wala ghammin, karena surga itu bukan tempatnya orang bingung apalagi orang sedih, enggak ada. Fakihuna, mereka bersenang-senang dengan berbagai macam buah-buahan. Aina imuna, yaitu mereka mendapatkan kenikmatan. Wa qila farihuna, dan dikatakan pula mereka bahagia. Wa qala ad-Dhahhak, berkata Imam Dhahhak, yu'jibuna bima hum fihi, yu'jibuna, mereka ta'ajjub, heran, bima, terhadap apa-apa, hum, yang ada bagi mereka, fihi, di dalamnya. Wa qala Ibnu Ja'far, berkata Imam Ibnu Ja'far, fakihuna ya, hum wa huma lughatani. Fakihuna itu ada dua makna. Makna huma wahidun kal hadiri wal hadari, memberikan makna seperti hadir dan hadar. Nah, bapak-bapak, ibu, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, meneruskan kajian tafsir surat Yasin, bahwa yang lalu itu kan rombongan sudah melewati apa itu, jembatan ya, sirat ya, ya, kendaraannya masing-masing ya, supirnya masing-masing. Insya Allah kendaraan kita musola at-taqwa. Supirnya siapa nih, Pak Ketua ya? Ya, supirnya Pak Ketua. Saya mau ngomandoi aja dah ya. Ayo masuk semua tuh. Ya, mana yang belum masuk? Oh, Pak Anu belum kelihatan. Mana, cari dulu, jangan ada yang ketinggalan. Nah, masuk semua, starter jreng, jalan. Nah, sesudah melewati sirat itu nanti akan sampai di depan pintu surga. Di atas sirat tidak ada kalimat yang terucap kecuali Rabbi salim salim, Rabbi salim salim, gitu. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Ya. Bahasa kita, selamat, selamat, selamat. Ya. Padahal namanya Humaidi, tapi yang disebut selamat, selamat, selamat. Iya, nah, karena pingin selamat. Ya.
namanya fauzi, yang disebut selamat, selamat, selamat. Ya. Rabbi salim, terus begitu. Ya. Ya Allah, lewat dah tuh dari jembatan Sirat. Alhamdulillah. Begitu lewat, ya. Mereka belum sampai ke dalam surga, itu ada di As-Sahra Al-Wasi'ah, pada tanah yang lapang, yang luas, ya. Tanah lapang, tanah luas. Allah memandang orang-orang yang sudah selamat dari jembatan Sirat, ya. Dipandangi oleh Allah, ya, dilihat. Kemudian oleh Allah ditumbuhkan pepohonan, ya. Pepohonan ditumbuhkan, kemudian dibuatkan sumber air yang mengalir, ya. Yang airnya jernih, ya. Airnya kayak air baru masuk kulkas belum setengah jam, begini rasanya, ya. Adem, ya. Jadi nggak dingin tapi adem. Kalau zaman dulu air kendi, ya. Air yang dituangkan siang hari ke dalam kendi, diminumnya esok hari, adem, masya Allah, enak. Udah nggak ngerasain ya air kendi, ya. Ya Allah, orang zaman dulu kulkasnya kendi, Pak. Iya, iya. Air tanah direbus, terus tuangin ke kendi, ya, buat minum besok. Ya, ya. Kadang nggak pakai direbus itu, ya. Ya Allah, masukin kendi langsung, masya Allah. Itu adem, adem seperti itu. Ditumbuhkan pepohonan, pepohonan tumbuh, langsung keluar bebuahan yang mukhtalifah, yang bermacam-macam. Ya, satu pohon macam-macam buah, jeruk ada, apel ada, anggur ada, ya, jambu ada. Lalu kemudian orang-orang begitu sampai, karena perjalanan jauh, bisa kita bayangkan perjalanan dari semenjak kematian, ada di alam kubur, bangkit dari alam kubur, menunggu padang mahsyar, ya, pelajaran yang lalu, ya, satu tahap pindah ke tahap yang lain, perjalanannya 1000 tahun, ya. Dari padang mahsyar kita nunggu antrian, ada 3 antrian, ya, yaitu mizan, ya, hisab sirat, ya, atau hisab mizan sirat. Itu kan waktunya lama itu, sampai kemudian kita ketemu kendaraannya masing-masing, berangkat melewati sirat, selamat turun dari situ. Begitu lihat air, oh masya Allah, kayak orang puasa lagi musim panas begini nih. Udah dari pagi udah ngelak, ya, udah haus. Begitu deng maghrib, udah nggak ada yang dipikirin kecuali minum. Minum segelas, gelagak, 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 masih kurang lagi, minum lagi. Begitu. Istimewanya, begitu selesai minum air al-baridah, al-uyun al-baridah, ya, membasahi kerongkongan mereka, penyakit-penyakit yang dulu di dunia ada, itu di situ hilang semua. Nggak ada ghillun, nggak ada ghasyun, nggak ada hikdun, nggak ada hasad, nggak ada kibir, nggak ada ajaz, nggak ada bughd, nggak ada adawah, ya, keluar semua itu, ya. Penyakit-penyakit hati, ya, benci, tipu daya, ya, hasud, dendam, kibir, ya, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, marah, bermusuhan, hilang semua. Sehingga zahirnya sama dengan batinnya. Sebab kalau tidak dibersihkan seperti itu oleh Allah, orang yang mendendam kebencian hingga kematian, begitu ketemu di akhirat sama-sama masuk surga, usul dia, ya Allah, kenapa dia masuk surga? Kan dari dulu gue juga gedek sama dia, pinginnya biarin dia masuk neraka. Tapi kalau sudah dibersihkan hatinya,
dengan air, ya, apa tadi, al-uyun al-baridah, hilang semua itu. Sudah itu nunggu antrian lagi kendaraan yang dipersiapkan satu persatu, ya, yaitu kendaraannya buraq. Ya, dalam satu riwayat buraq itu kan cuma satu, limited edition. Ya, Allah tidak menciptakan lagi buraq-buraq yang lain. Jadi cukup satu ekor buraq yang dicipta untuk kendaraan Nabi. Nah, nanti di akhirat itu buraq-buraq itu digandakan oleh Allah. Ya. Satu persatu diangkat, naik terbang, satu naik terbang, terus, ya, sampai kemudian ada di depan pintu surga. Kalau sudah di depan pintu surga dibuka, gredek, ya. Lalu pelayan-pelayannya itu menegur sapa dengan kesopanan. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidi. Tapi ada keterangan hadis, ya, sebelum orang masuk surga itu orang berebut, ya, pingin duluan masuk surga, ya. Di antaranya adalah orang yang sudah berhaji, orang tukang sedekah, orang ibadahnya bagus, itu berebut, ya. Kata haji, saya yang duluan, kalian gak boleh duluan. Lah emang kenapa? Saya kan tukang sedekah. Itu pengajian, kalau saya nggak keluar duit sedekah, nggak jalan. Kata jamaah hajinya, saya kan diberikan jaminan haji yang mabrur masuk surga. Berebut itu, ya. Jamaah haji, tukang sedekah, sama siapa satu lagi itu, ya, orang ahli ibadah, ya. Emang ente yang sedekah, tapi kalau kita nggak pada ngaji, mau nyedekahin apaan, ya. Berebut bertiga. Akhirnya kata malaikat, udah jangan pada berebut. Haji, saya tanya, kata malaikat, kamu pingin masuk surga duluan karena haji kan? Haji itu, haji mabrur, tidak ada lagi surga, tidak ada lagi balasan kecuali surga. Saya tanya, kamu hajimu bener yang ngajarin siapa? Pak Kiai, malaikat. Yang ngajarin saya guru saya, Ustaz. Kalau begitu pantas nggak kamu duluan masuk surga? Iya, nggak pantas ya. Mestinya guru saya yang masuk surga duluan, orang saya ibadah haji bener, dia yang ngajarin. Ya udah, ntar dulu. Ahli sedekah, kenapa kamu pingin masuk surga duluan? Sebab jalannya agama itu karena duit saya, duit kami ini, ya, buat ngongkosin orang pada ngaji, ya. Itu maulid, kalau saya nggak keluarin duit emang jadi maulid, kira-kira begitu, ya. Tuh, pengajian kalau nggak beli kue, nggak kasih transport ustadz, emang jalan? Oke, kata malaikat. Tapi kamu bisa sedekah ikhlas, yang ngajarin siapa? Ayo, yang ngajarin siapa? Sedekahmu ikhlas sampai kamu di depan pintu surga. Ustadz, malaikat, guru saya. Pantas nggak kamu masuk surga duluan? Nggak pantas. Cari gurumu, biarin dia masuk duluan. Satu lagi orang ahli ibadah, ya, pingin duluan. Kata malaikat, kamu ibadahmu bener, sholatmu bener, zakat puasamu bener, yang ngajarin siapa? Guru, ya malaikat. Guru saya. Guru kamu mana? Gak tahu di mana. Udah, cari ustadzmu, cari gurumu, cari kiaimu. Dia yang pantas duluan masuk surga. Cari itu guru-gurunya. Begitu sudah ketemu gurunya, suruh masuk surga duluan, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau, Pak. Malaikat, saya nggak pantas masuk surga duluan. Kenapa? Sebab saya bisa ngajar itu karena banyak orang dermawan. Baju yang saya pakai buat ngajar
sedekah dari jamaah. Sarung sedekah dari jamaah. Ongkos ngaji sedekah dari jamaah. Jadi saya nggak pantas masuk surga duluan. Biarin mereka yang duluan, saya belakangan. Akhirnya tadinya berebut pingin duluan, sekarang berebut nggak mau duluan. Udah kamu aja, wah kamu aja dah. Kayak orang dorong-dorongan suruh jadi imam, ya. Imam rawatibnya nggak datang, ya. Akhirnya dorong-dorongan, Pak Haji aja, wah sampean aja, wah begitu tuh kira-kira tuh. Akhirnya gurunya memegang tangan jamaahnya, ya. Jamaah hajinya dipegang tangannya, jamaah yang ahli sedekah dipegang tangannya, jamaah yang ahli ibadah dipegang tangannya. Ayo kita bareng-bareng masuk ke dalam surga. Subhanallah. Itu yang bijak begitu. Maka kita tidak boleh nyumpahin sesama orang Islam, biarin lu modar masuk neraka lu, nggak boleh. Ya. Seburuk-buruknya saudara kita sesama umat Islam, kita tidak boleh nyumpahin dia masuk neraka. Kenapa? Sebab kalau masuk neraka beneran gara-gara sumpah kita, yang seneng siapa? Setan. Asik, gua bakal tambah temen di neraka. Yang sedih siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah sedih karena umatnya masuk neraka. Sehingga Rasulullah berjanji, syafaati li ummati min ahlil kabair. Nanti syafaatku akan aku jadikan pertolongan untuk umatku mereka yang pada punya dosa besar. Itu janji Rasulullah seperti itu. Masya Allah. Nah lalu seperti kita ini masuk surga nggak kira-kira nih model kayak kita ini? Iya. Ya, sholat malas-malesan, ya. Sedekah kadang-kadang masih nggak ikhlas, ya. Sama temen kadang-kadang gerendeng, ya. Bagaimana nih kita kira-kira masuk surga apa enggak nih? Allah sebutkan di surat Ali Imran begini, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Al-ayah. Kamu jangan mengira bahwa orang-orang yang mereka meninggal dunia sebab meninggal mereka berjihad di jalan Allah mereka mati, tidak. Bal ahya'un, mereka tetap hidup, ya. Inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin, orang ahli ibadah, mati itu cuman pindah tempat. Pindah tempat dari alam dunia masuk ke alam kubur. Nanti di alam kubur dia tetap mengerjakan apa yang dikerjakan di dunia. Kalau di dunianya tukang sholat, di alam kubur masih sholat dia. Kalau di dunianya tukang ngaji, di alam kubur masih ngaji dia. Hebat gak tuh? Ya. Sehingga orang-orang yang sudah biasa di majelis ilmu, misalnya orang biasa ngaji malam Jumat, ya, terus kemudian meninggal dunia. Ada saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu meninggal dunia, ya, almarhum Pak Ja'far, almarhum Pak Sutar, siapa lagi? Almarhum Pak Haji Kuat, terus ya, almarhum Pak Daliman, ya. Ini yang rajin-rajin ngaji malam Jumat ini, ya, Pak Marino. Orang-orang yang rajin ngaji malam Jumat seperti ini nih. Ini malam mereka sudah ada di alam kubur, mereka masih kebagian pahala ngaji malam ini. Masya Allah. Kenapa kok bisa begitu? Karena seandainya mereka masih hidup, ngaji gak? Ngaji. Seandainya mereka masih hidup, mereka pasti ngaji. Maka karena yang menghalangi dia tidak ngaji adalah kematian, sekalipun dia sudah ada di alam kubur, dia tetap mendapati pahala rutinitas yang biasa dikerjakan. Oh, begitu.
Siapa yang biasa rutin jamaah di majelis ini, sholat jamaah 5 waktu, ya banyaklah saya lihat, ya banyak, ya. Lalu meninggal, dengan sebab meninggal dunia dia tidak lagi bisa sholat jamaah. Setiap waktu, sekalipun dia tidak lagi sholat di dunia, dia sholat di sana. Dan dia mengatakan, seandainya saya masih hidup, saya tetap jamaah di musola At-Taqwa. Ada pahala jamaah enggak? Ada, sekalipun dia sudah meninggal dunia. Enakan mereka, Pak, daripada kita. Iya. Mereka sudah enggak kerja, sudah enggak ibadah, tapi ada turunan nilai ibadah, pahala ibadah. Kalau kita kan masih kudu maksain. Iya, maksain. Lah sekarang pertanyaannya, orang-orang yang tidak pernah sholat jamaah, begitu meninggal dunia, ada lagi nggak pahala sholat jamaahnya? Nggak ada, orang nggak pernah jamaah. Iya. Orang nggak biasa ngaji di majelis ini, malam Jumat nggak pernah sama sekali ngaji, meninggal dunia, dapat nggak dia pahala ngaji? Kita ngaji nggak dapat. Orang nggak pernah ikut arisan pingin dapat, kan begitu ya. Sekalipun orangnya nggak datang, tapi kalau dia anggota arisan, dia bayar setoran arisan, dikocok keluar namanya, dapat nggak? Dapat, orang masih anggota. Lah ada yang datang di situ tapi bukan anggota, kocok keluar nggak nama dia? Ya enggak. Oh saya nggak keluar ya. Lah ya ente kagak pernah ikut di situ. Begitu kira-kira. Ini contoh yang gampang. Maka kata Allah, farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka senang karena sekalipun mereka sudah ada di tempatnya sana, pahalanya masih mengalir. Maka berbahagialah bagi kita yang sudah istiqomah dalam kebaikan. Jangan berhenti sholat jamaah kecuali mati. Jangan berhenti ngaji kecuali mati. Kalau kitabnya khatam, ganti kitab yang lain. Kalau gurunya yang khatam mati, ganti guru yang lain. Kalau kita mati, selesai tugas kita. Tuh begitu Pak ya. Karena apa? Keuntungannya di saat kita sudah bersemayam di alam kubur, kita masih mendapatkan bagian pahala ya. Yastabshiruna bi ni'mati minallah. Dan mereka senang sepeninggal mereka kita tetap seperti ini. Mereka senang. Mereka nungguin kita, serta mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak usah takut, enggak usah khawatir urusan dunia. Pekerjaan baikmu kerjakan terus sampai nanti kalian menyusul kami. Itu Quran yang mengatakan. Nah sekarang kalau orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah ya, mati, ada enggak pahala dari orang yang berbuat baik? Ya nggak ada. Orang bukan jalurnya itu, bukan jalurnya. Maka orang beriman, dia meninggal dunia, ketika nanti masuk ke dalam surga, surganya khalidina fiha, kekal selamanya di surga. Orang yang ingkar kepada Allah, ketika mereka mati di neraka, khalidina fiha, karena nggak ada nilai kebaikan yang dia terapkan saat di dunia. Masya Allah. Ini kita baca keterangan ini saja sudah luar biasa ya. Buraq yang menjemput orang-orang ahli surga ya. Sebelum dinaikkan ke dalam buraq, ditebarkan di atas kepala mereka al-jawahir wal fiddah wal lu'lu'. Kayak pengantin lewat mau naik ke pelaminan ya. Ingat kan dulu pernah jadi manten kan ya. Itu ditaburin bunga-bunga ya. Diiringi dengan musik, kalau Jawa ya musik gamelan ya, apa
pelok selendro apa ya. Nah, selendro. Nah, kebo giro, ya, kebunnya digiro-giro. Ayo jalan-jalan. Iya. Kalau Jawa Tengahan yang santri ya pakai kendingnya qasidah. Ya. Macam-macam itu. Ya. Penghantarnya cakep-cakep, pengantinnya paling cakep. Jalan, ditaburin bunga-bunga. Ya. 7 rupa bunga ditebarkan. Lah ini yang ditebarkan bunga mutiara. Masya Allah. Sampai kemudian naik di atas kendaraan, ya, terus berjalan, ya, sampai di depan pintu surga, dibuka pintu surga, maka penjaga surga mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat Bapak Ibu, kalian masuk ke dalam surga. Berbahagialah kalian dan masuklah kalian dalam surga selama-lamanya. Masya Allah. Udah kebayang sama kita ya Pak ya. Kebayang ya. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah. Ahlil khair itu waktu mati. Iya. Iya. Diulangi. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ahlul jannah. Ya, ahlul khair itu orang mati itu. Khair itu. Iya. Habis biasanya ketemunya ahlul khair. Ya Allah. Kata Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Penghuni surga itu mereka sibuk. Sibuk apa? Mula-mula sibuk mendata teman-temannya yang kecemplung neraka. Si anu sih dulu di dunia diajak ngaji, diajak sholat kagak mau. Selalu bilang, lu aja duluan dah, gua ntar belakangan. Gitu. Kalau enggak, gua nitip dah, ntar pahalanya bagi-bagi sama gua ya. Iya. Ya. Lu duluan dah, gua belakangan dah. Ntar masih sibuk, masih repot, kagak nongol-nongol juga. Iya. Urusan ibadah, ya, didorong-dorong kagak jalan. Ya, begitu maksiat, iya. Dicegah juga, lari dia. Ya, Masya Allah. Sayang tuh dia si Pulan itu. Coba dulu bareng sama kita, bareng-bareng kita yang ngeriung di surga. Sayang, dia nggak mau ngikut kita, akhirnya kecemplung neraka. Tuh di data itu satu persatu tuh teman-temannya. Ya. Ya, alhamdulillah kita bisa sampai ke surga. Kata teman-temannya begitu. Tuh, sibuk yang pertama dikatakan seperti itu. Sibuk yang kedua yaitu kata sahabat Ibnu Abbas, fiqtidadil ibkar, ngelus-elus perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Ya, karena perempuannya itu, ya, bidadari itu umur-umurannya, ya, umur-umuran 17 tahun, ya. 15, 16, 17, ya. Masya Allah, masih sekel-sekel, ya. Masih sekel-sekel. Ya Allah, dipandang tak jemu-jemu, ya. Ada lagunya kan tuh, memandang tak jemu-jemu kan itu. Ya Allah. Oh, sibuknya di situ. Ya. Lah terus istrinya kemana? Ya bareng sama istrinya di situ. Apa enggak cemburu istrinya? Enggak. Karena istrinya juga tadinya keteknya bau, di sana bau wangi udah. Udah berubah, ya. Iya, istrinya dampingin. Istri itu permaisuri, ya. Dan di situ sudah tidak ada lagi cemburu-cemburuan kayak di dunia, enggak. Ya, emang di dunia kita WA-an aja istri cemburu. Iya, iya, pulang terlambat aja tanya, "Mana sih lu?" Ini hari baru pulang. Di sana enggak begitu. Ya. Udah bebas tuh. Masya Allah, ya. Kebayang sama kita dah, ya. Ya. Kemudian kata yang lain, sibuk itu yaitu fi dhiyafatillah, menerima jamuan dari Allah. Ya. Ini belum selesai, sudah antarin lagi yang ini. Belum selesai, antarin lagi yang ini. Begitu. Kayak kita namu tempat orang kaya. Ya. Udah Pak, jangan kerepotin dah. Enggak ada yang kerepotin. Ya. Pertama, ya, es teh, ya, Sprite sama Coca-Cola, sirup gitu. Udah, wah, terus kemudian
kopi, apalagi terus gitu. Ini belum selesai, dijokin lagi yang lain gitu kan. Pernah nggak namu begitu? Ya, belum ya? Iya. Ya, air putih melulu. Iya, salah namu sih. Ya, namanya orang kaya. Orang kaya yang dermawan. Kalau orang kayanya pelit juga, apa sih lu lama-lama namu tempat gua? Ya Allah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka sibuk itu, yaitu sibuk menerima hidangan dari Allah. Fi dhilalin, apa tadi? Fi syughulin fakihun. Mereka senang-senang. Jadi nggak ada sedih. Di surga itu nggak ada lagi kesedihan. Emang di sini kita mikirin ya besok mau jalan motor bensinnya kosong, duit nggak ada, wah udah pusing udah. Iya, panci udah jomplang, kompor kagak nyala-nyala, ya duit kagak kelihatan. Besok mau jalan kerja, motor bensinnya tiris, pusing kita. Itu di dunia. Besok di sana nggak ada lagi pikiran-pikiran begitu. La hammun wala ghammun. Ya, yang ada seluruhnya adalah naimuna, ya, farihuna, mereka bahagia, mereka senang karena diberikan penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tuh kebahagiaan yang luar biasa. Ya, kebahagiaan yang luar biasa. Tempat paling jelek di surga dibanding dengan tempat di dunia yang terbagus itu masih cakepan tempat yang jelek di surga. Teras di surga yang kalau di dunia teras rumah belakang itu isinya abrak-abrak, ya, ya misalnya meja kursi yang udah reot gitu ya. Terus kemudian tempat duduk ya sudah pada nggak kelihatan warnanya gitu ya. Terus kemudian sampingnya kandang ayam, ya. Itu teras belakang di dunia. Teras belakang di surga dibandingkan dengan ruang yang terbagus di dunia masih lebih bagus teras belakang yang ada di dalam surga. Masya Allah. Itulah sebagian kecil kenikmatan surga yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita jamaah yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang nanti menjadi ahlul jannah dan insyaallah sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.